Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandrika dengan NIM 56 2021 014 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Di video kali ini kita akan membahas seputar cloud computing, grid computing, dan juga sistem komputer untuk memenuhi tugas pengenalan teknologi informasi. Yang pertama, kita ada cloud computing. Dari bahasanya sendiri, cloud computing itu berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti komputasi awan. Nah, awan di sini dimaksudkan adalah ruang penyimpanan virtual yang tersimpan di internet. Ruangan ini juga disebut cold storage atau cold cluster. Proses transfer dan pengolahannya itu tidak dilakukan secara fisik. User harus terhubung internet dulu agar bisa mengakses dan menggunakan cloud computing. Dengan teknologi cold storage ini, semua data dan informasi yang tersimpan itu bisa diakses secara virtual dari server jarak jauh atau secara remote. Cloud computing adalah semua proses yang dilakukan melalui teknologi, baik itu menyimpan, mengakses, dan juga mengolah data. Cara cloud computing sendiri cukup sederhana. Yang pertama itu menjadikan internet sebagai pusat pengolahan dan penyimpanan data. Selanjutnya, perangkat yang digunakan itu harus mempunyai koneksi internet dan atau koneksi jaringan agar user bisa menggunakan teknologi ini. Sedangkan dalam ruang virtual cloud, sumber daya yang ada dikumpulkan dan dibuat untuk melayani kebutuhan pelanggan. Sumber daya ini dirancang untuk bisa lebih fleksibel agar penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika perlu. Jika ada sumber daya yang tidak digunakan saat user menggunakan software atau aplikasi, maka resource tersebut akan dilepas kembali ke jaringan cloud. Cloud computing juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan kinerja antar tim pada suatu perusahaan. Dengan teknologi berbasis cloud, semua data pada perusahaan akan tersimpan pada storage virtual yang bisa dengan mudah diakses oleh semua tim yang terlibat dalam suatu proyek. Yang kedua, meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Cold storage sendiri pada umumnya menyediakan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan perangkat fisik seperti flash disk, hard disk, dan juga lain sebagainya. Cloud computing sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, efisiensi biaya karena tidak memerlukan atau tidak harus membeli perangkat keras. Yang kedua, data lebih aman dan struktur. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, pembaruan software secara instan. Yang kelima, meningkatkan skalabilitas perusahaan. Yang keenam, tidak perlu melakukan banyak maintenance. Dan yang terakhir, ada fitur backup dan restore. Berikutnya adalah grid computing. Grid computing itu sebenarnya adalah sekelompok komputer yang terhubung secara fisik melalui jaringan atau internet untuk melakukan suatu tugas khusus bersama, seperti menganalisa data e-commerce dan memecahkan masalah yang kompleks. Grid adalah bentuk komputer super virtual yang menyelesaikan aplikasi tertentu. Untuk pengetahuan tambahan, ukuran grid itu dapat bervariasi dari jaringan perusahaan kecil hingga besar. Grid computing dibangun dengan bantuan perangkat lunak grid middleware yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi. Middleware digunakan untuk menerjemah suatu node informasi yang dikirimkan informasi yang tersimpan atau diproses ke yang lain dalam format yang dapat dikenali. Ini adalah bentuk komputer terdistribusi atau komputer peer-to-peer. Cara kerja grid komputer adalah setiap komputer yang ada di dalam jaringan akan berperan sebagai superkomputer. Nah, superkomputer tersebutlah kemudian harus mengakses data pemrosesan yang memiliki kapasitas sangat besar. Grid computing juga akan merencanakan sebuah permasalahan seperti pemodelan cuaca dan simulasi gempa. Selain itu, arsitektur jaringan juga bisa digunakan untuk menstabilkan beban serta koneksi jaringan yang sudah berlebih. Model ini memanfaatkan software pemrosesan yang bersifat paralel, yang nantinya akan membagi komputer di antara ribuan komputer. Kemudian prosesnya berlanjut dengan mengumpulkan lalu menggabungkan hasil sehingga menjadi satu solusi. Berkaitan dengan keamanan sendiri,
grid computing itu dibatasi di dalam organisasi yang sama. Grid computing memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah computational grid, yaitu komputasi yang menyediakan paket yang aman ke sumber daya pemrosesan bersama sesuai aplikasi, throughput tinggi, dan komputasi intensif. Yang kedua, ada data grid, yaitu menyediakan infrastruktur untuk mendukung penyimpanan, penanganan, publikasi, dan manipulasi data dengan volume yang besar, di mana disimpan dalam database dan sistem file yang heterogen. Yang ketiga, ada collaboration grid, kolaborasi dalam penggunaan grid yang memungkinkan perusahaan dengan perusahaan lain dapat mengerjakan komponen dalam satu proyek tanpa mengungkapkan teknologi milik mereka. Yang berikutnya ada network grid, yaitu menyediakan layanan komunikasi kinerja tinggi di mana setiap node berfungsi sebagai router data antar titik komunikasi. Selain itu, menyediakan data caching dan fasilitas lainnya. Yang terakhir ada utility grid. Layanan utama yang disediakan oleh jaringan utilitas adalah perangkat lunak dan khusus. Grid computing sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memungkinkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dalam waktu yang sangat cepat. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya dengan menggunakan perangkat keras yang dimiliki dengan cukup baik. Yang ketiga, mudah untuk dikolaborasikan dan backup sumber daya, sehingga mengurangi potensi kegagalan ketika ada satu titik kerusakan karena beban akan diambil alih oleh perangkat desktop lainnya. Dan yang keempat, kebijakan dan controller dapat dikelola oleh perangkat lunak komputasi grid. Berikutnya adalah sistem komputer. Sistem komputer itu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, perangkat yang terdapat pada sistem sendiri ada hardware, software, dan juga brainware. Peranan komputer ini sangat penting, salah satunya berkaitan untuk memperoleh informasi secara cepat. Selain itu, sebagai sarana untuk memberikan informasi dan juga sebagai penghemat dalam efisien waktu dalam pencarian atau mengelola sebuah informasi. Nah, sistem komputer sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menginput data. Yang kedua, mengelola atau memproses data. Dan yang ketiga, menghasilkan data. Cara kerja sistem komputer sendiri adalah yang pertama, melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan, dan lainnya. Dan berikutnya, sistem operasi hanya akan mampu bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya atau user. Dan yang ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi sebuah informasi dan diterima oleh perangkat lunak yang ada di komputer. Dan yang keempat, memunculkan tampilan di sebuah hardware. Maksudnya adalah ketika setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya, maka informasi yang diproses itu akan tampil pada hardware sebuah komputer tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.